YouTube, welcome back to another episode. Balik lagi sama gue Michi. Dan seperti biasa gue selalu senang liatin kalian yang selalu setia nontonin setiap episode dari Michi Diary. Dan buat kalian yang baru join, thank you so much. Jangan lupa diklik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap episode terbaru dari Michi Diary. Kali ini kita masuk lagi ke segmen Basar, bahas seputar sejarah. Dan sejarah yang mau gue bahas kali ini adalah sejarah dari Kalimantan ya. Tepatnya salah satu suku dari Kalimantan yaitu suku Dayak. Ya bisa dibilang ini sejarah karena ini adalah salah satu cara mereka untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Yang pada saat itu terjadi kerusuhan yang sangat besar dikarenakan keberadaan orang pendatang baru atau suku pendatang di daerah Kalimantan yaitu suku Madura. Dan kejadian ini lebih dikenal dengan nama Perang Sampit. Seperti biasa gue akan ngejelasin sedikit dulu tentang Perang Sampit ini ya guys. Jadi Perang Sampit ini terjadi pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2001. Dan ini adalah perang antar suku yaitu antara suku Dayak dan juga suku Madura. Perang ini menjadi salah satu sejarah yang juga harus diingat ya, karena perang ini juga mempunyai makna dan juga pesan yang dimana isi pesannya adalah kita juga harus bisa menghargai, dan semoga kita juga bisa mengambil pelajaran dari Perang Sampit yang sudah terjadi pada saat itu. Dan ini dia kronologinya. Sebenarnya konflik dari Perang Sampit ini bukanlah konflik yang baru-baru aja terjadi gitu, atau bukan kesalahan yang hanya satu kali aja terjadi terus menyebabkan orang dari suku Dayak ini jadi marah gitu. Tapi perang ini terjadi karena kesalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi dan menyebabkan luka atau amarah ya bagi suku Dayak atau suku asli dari Kalimantan itu. Jadi awalnya Madura ini tiba di Kalimantan pada tahun 1930 dan itu di bawah program transmigrasi oleh pemerintahan kolonial Belanda dan dilanjutkan lagi oleh pemerintahan Indonesia. Pada saat itu jumlah dari suku Madura ini mencapai 21% di Kalimantan Tengah. Dan itu mencapai setengah dari kota Waringin Timur yang menjadi titik awal keberadaan mereka. Dan itu adalah wilayah dengan jumlah terbanyak yang mencapai 75.000 orang dari suku Madura di Kalimantan Tengah. Pada saat itu mereka memiliki 4 orang wakil di DPRD, 1 PAN, 1 P3, dan 2 PKB. Nah, orang Madura ini merasa sukunya paling banyak di kota Sampit ya. Sampai pernah melakukan pawai keliling ya. Mereka tuh pawai sambil membawa celurit dan juga sambil membawa spanduk yang bertuliskan selamat datang di Sampang 2, yang dimana Sampang 1 itu berada di Madura. Dan seakan-akan memberikan pesan bahwa Sampit itu adalah bagian dari Pulau Madura juga. Bahkan banyak asumsi juga nih yang mengatakan tentang Perang Sampit yang sudah terjadi. Ada yang bilang bahwa Perang Sampit itu terjadi karena suku Dayak ini sebenarnya cemburu kepada suku Madura, tetapi faktanya bukan itu. Memang benar keberadaan dari suku Madura di Kalimantan itu bisa dibilang sukses ya dalam hal ekonominya, tetapi bukan itu yang menjadi pemecah dari atau konflik besar dari Perang Sampit itu. Ada orang-orang dari suku Dayak yang tidak suka melihat orang-orang dari suku Madura yang selalu membawa celurit kemanapun dia pergi, karena orang-orang dari suku Dayak ini merasa bahwa orang-orang suku Madura ini selalu ingin perang, karena mereka selalu berpikiran bahwa mereka hanya membawa alat senjata tajam itu saat sedang berburu saja atau saat sudah siap ingin perang.
Sehingga suku Dayak ini berpikir bahwa suku Madura ini tidak menghargai suku Dayak sebagai tuan rumahnya. Dan konflik-konflik itu diantaranya, jadi pada tahun 1982 terjadi sebuah pembunuhan oleh seseorang dari suku Dayak yang dilakukan oleh suku Madura, yang dimana pelakunya pada saat itu tidak tertangkap dan tidak ada penyelesaiannya juga secara hukum. Kemudian pada tahun 1983 yaitu di Kecamatan Bukit Batu Kosongan, ada seseorang dari suku Dayak yang bernama Pulai. Dia dibunuh dan dikeroyok oleh 30 orang dari suku Madura. Di sini sebenarnya mereka sudah melakukan perdamaian, yang dimana perdamaian itu juga sudah ditandatangani oleh tokoh dari kedua suku tersebut, yaitu suku Madura dan juga suku Dayak. Dan mereka juga sudah mempunyai perjanjian yang tertulis yang berisi apabila orang-orang dari suku Madura ini mengulangi perbuatannya lagi, maka dia harus mau untuk keluar dari Pulau Kalimantan Tengah. Tetapi pada tahun 1996 terjadi lagi satu kejadian, dan itu terjadi di Palangkaraya, di mana ada seorang gadis dari suku Dayak yang diperkosa di salah satu gedung bioskop Panalu dan dibunuh dengan kejam. Dan ini dilakukan oleh orang-orang dari suku Madura dan pelakunya hanya dihukum ringan saja. Dan kemudian konflik besar pun terjadi lagi, yaitu di tahun yang sama ya, tetapi ini bulannya berbeda, yaitu di bulan Desember dan di bulan Januari awal tahun 1997, yaitu antara suku Dayak dan juga suku Madura yang menewaskan hingga 600 korban jiwa. Itu belum perang ya guys, itu baru kayak konflik doang, tapi ini tuh udah konflik yang lumayan besar gitu. Pada tahun 1998 terjadi lagi dan lagi ya guys, dimana kejadian itu adalah seseorang dari suku Dayak yang dikeroyok lagi oleh 4 orang dari suku Madura hingga meninggal. Nah, pelakunya ini melarikan diri dan kasusnya juga tidak ada penyelesaiannya secara hukum. Kemudian pada tahun 2000 di bulan Desember, tepatnya di Palangkaraya, ada seseorang lagi dari suku Dayak. Dia dibunuh dan dikeroyok oleh orang-orang dari suku Madura di depan gereja Immanuel di Jalan Bangka. Orang dari suku Dayak yang dikeroyok itu bernama Sandong. Dia dikeroyok sampai tidak ada ampun lagi, dan itu menyebabkan Sandong ini menjadi meninggal dunia. Nah, para pelakunya lagi-lagi melarikan diri dan tanpa ada proses hukum juga. Sebenarnya kasus ini tuh sudah diselesaikan oleh polisi ya, sudah ditangani gitu. Tetapi kasus ini tuh sama aja seperti kasus-kasus yang sebelumnya yang nggak ada hasilnya dan prosesnya juga sangat lamban. Dan di sini sebenarnya orang-orang Kalimantan, atau lebih tepatnya suku Dayaknya, sudah mulai kehilangan kesabarannya. Nah, mereka tuh udah mulai marah ya sama orang-orang dari suku Madura itu sebagai pendatang di kota mereka. Sebenarnya orang-orang dari suku Madura ini sukses di Kalimantan, dan itu bukan cuma omong kosong ya, tetapi itu sudah menjadi fakta ya. Mereka sukses di pertanian, mereka sukses di kayu dan juga di tambang. Jadi adanya perbedaan sosial antara suku Dayak dan juga suku Madura di sana tuh sangat terasa gitu. Apalagi penanganan secara hukum itu sangat-sangat dirasakan oleh orang-orang Kalimantan atau suku Dayak, yang dimana itu terlihat seperti berat sebelah ya, atau seperti ada yang ditutup-tutupin nih. Mentang-mentang dari suku Madura ini sukses gitu ya, lebih berpenghasilan, dan kayaknya hukum ini lebih membela ke orang Madura gitu dibandingkan ke mereka yang memang penduduk asli dari Kalimantan. Pada saat itu keluarga dari pihak suku Dayak, yaitu pihak dari keluarga Sandong yang menjadi korban pengeroyokan, itu merasa tidak puas dengan hasil keputusan dan ingin melancarkan serangan balik pada malam hari di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
Dan inilah dia puncaknya guys. Jadi pada tanggal 18 Februari di tahun 2001, tepatnya pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, ada sekelompok orang-orang dari suku Dayak yang menyerang salah satu rumah dari orang-orang suku Madura yang bernama Matayo. Rumah tersebut berada di Jalan Padat Raya dan kejadian tersebut menewaskan 4 orang dan 1 orang terluka berat. Dan para korbannya mereka adalah orang-orang dari suku Madura yang diduga itu adalah serangan balas dendam dari keluarga Sandong atau dari suku Dayak. Nah, pada pagi harinya, tepatnya pukul 8, nih warga Madura langsung memberi perlawanan lagi, yaitu di mana mereka mendatangi salah satu rumah warga dari suku Dayak yang bernama Timil, yang diduga Timil ini menyembunyikan salah satu pelaku pembakaran dari rumah Matayo itu. Dan beruntungnya pada saat itu Timil nih udah berhasil melarikan diri atau menyelamatkan diri gitu. Tetapi karena si Timil ini berhasil melarikan diri, akhirnya orang-orang dari suku Madura ini membakar rumah Timil dan membakar beberapa rumah lagi yang ada di sekitaran rumah Timil. Dan dari kejadian itu menewaskan 3 orang dari isi rumah tersebut. Pada jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 103 personil tiba di Sampit. Puluhan tersangka dan juga senjata tajam dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah Palangkaraya. Tetapi suasana pada saat itu belum menjadi konduktif atau belum membaik lah ya. Dan inilah yang membuat suku Dayak menjadi semakin marah, yang dimana pada tanggal 19 Februari 2001 banyak ditemukan mayat yang bergeletakan di sudut kota Sampit. Dan inilah yang membuat konflik semakin besar, yang dimana pada tanggal 19 Februari 2001 banyak ditemukan mayat yang bergeletakan di sudut kota Sampit. Banyak juga rumah dan juga kendaraan yang dibakar, sampai akhirnya Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan lagi nih personil TNI sebanyak 276 personil ke Sampit. Selama 2 hari setelah penyerangan dari rumah Matayo itu, orang-orang Madura ini berhasil menang dari suku aslinya Kalimantan, yaitu suku Dayak. Bahkan warga Madura sampai melakukan sweeping untuk mencari pemukiman suku Dayak yang ada di kota Sampit. Menurut laporan setempat, bahkan sampai ada yang melakukan arak-arakan, yaitu orang-orang dari suku Madura sambil berteriak, "Matilah kau orang Dayak!" Hal ini menyebabkan ratusan orang Dayak harus mengungsi. Nah, kejadian ini itu tuh sudah tersebar sampai keluar dari Pulau Kalimantan. Jadi beritanya tuh udah tersebar kemana-mana ya, bukan cuma di daerah Sampit doang, tapi udah keluar-keluar deh, udah sampai ke Kalimantan Tengah, sudah sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, pokoknya sudah ke semua Kalimantan. Bahkan keluar Kalimantan pun beritanya sudah tersebar. Seolah-olah suku Madura ini tuh kayak sedang membangunkan macan yang sedang tertidur pulas ya. Apa yang akan dilakukan oleh suku Dayak gitu. Dia nggak tahu siapa suku Dayak ini. Sehingga banyak orang-orang dari suku Dayak yang datang dari pedalaman ya, yaitu dari daerah Barito, Pangkalan Bun, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Bahkan etnis Melayu Sambas pun juga ikut terlibat dalam perang tersebut. Nah, suku Melayu Sambat ini adalah suku asli Kalimantan yang terbagi di Indonesia dan juga di Malaysia. Mereka semua berjalan menuju ke kota Sampit untuk membantu saudara-saudara mereka yang sedang tertindas. Ini karena mereka tuh sudah merasa terusik, makanya mereka itu langsung keluar lah ya untuk membantu yang sedang tertindas pada saat itu. Mereka penduduk asli Kalimantan tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh tamu mereka, yaitu orang-orang dari suku Madura.
Mereka akan mempertahankan tanah kelahiran mereka hingga titik darah penghabisan. Jadi artinya mereka tuh udah siap perang dengan tamu mereka. Bahkan mereka pun sudah menyiapkan sejumlah senjata seperti mandau, tombak, sumpit, dan juga bahkan senjata api rakitan ya yang mereka sebut dengan dum-dum. Dan itu mereka persiapkan untuk melawan orang-orang dari suku Madura. Inilah puncak dari kemarahan suku Dayak kepada suku Madura. Nah, sebelum gue cerita ke tanggal 20 Februari 2021, di mana ini adalah awal dari kemarahan suku Dayak ya, gue bakal cerita dulu atau gue bakal kenalin dulu nih tentang para panglima-panglima yang mungkin aja kalian nih sebenarnya udah tahu atau mungkin kalian nih belum tahu, jadi gue akan kasih tahu di sini ya. Tetapi kalau kalian sudah tahu atau merasa kayak ada yang kurang dari penjelasan gue, kalian bisa tambahin di kolom komen. Gue akan seneng banget, gue akan say thank you banget kalau kalian mau koreksi apa yang kurang atau apa yang belum gue sampaikan untuk kalian. Jadi panglima dari sosok orang Dayak ini tidaklah muncul dengan sendirinya dan ada karakter atau ciri khas yang disebut layak untuk dipanggil sebagai panglima, yang dimana para panglima ini tidak mudah untuk ditemukan. Dan inilah dia panglima-panglima dari suku Dayak. Yang pertama adalah Panglima Burung. Jadi ini adalah panglima tertinggi sekaligus ketua ya yang memimpin perangnya dari suku Dayak. Panglima ini tuh sangat sulit ditemukan dan keberadaannya masih menjadi misterius. Panglima burung ini diyakini sebagai jelmaan dari burung enggang, yang dimana ini adalah salah satu hewan yang langka dan juga keramat ya yang berada di Kalimantan. Panglima burung ini tinggal di pedalaman dan akan turun ketika suku mereka sudah terancam. Panglima burung ini juga bisa berubah menjadi wanita ataupun laki-laki, dan ada cerita juga ya guys yang mengatakan bahwa sebenarnya sosok dari panglima burung ini adalah tokoh Dayak yang sudah meninggal dan bisa dipanggil lagi dengan cara magis. Panglima burung ini akan datang setelah melakukan meditasi atau semedi ya di suatu tempat tertentu. Dan salah satu kekuatannya adalah bisa memasukkan roh ke semua anggotanya sehingga mereka bisa mengamuk di bawah alam sadar mereka. Dan melalui ritual panglima burung ini, pedang-pedang atau mandau itu bisa diterbangkan hingga menembus ke leher lawan, di mana pedang-pedang itu atau mandau ya itu bisa terbang dengan sendirinya dan mencari lawan mereka atau musuh mereka. Nah, sosok dari panglima burung sendiri digambarkan sebagai sosok yang kalem, tenang, dan juga penyabar sebenarnya. Tetapi jika batas kesabarannya ini sudah hilang, maka dia akan berubah menjadi sosok yang pemurka, dan ini mirip seperti gambaran sosok dari suku Dayak yang sesungguhnya. Yang kedua ini adalah Panglima Kumbang. Panglima ini sebenarnya sangat suka dengan kedamaian dan dia juga penyabar. Dan biasanya dia akan muncul untuk menyelesaikan satu konflik antar suku dan juga masyarakat. Nah, kekuatannya adalah membuat anggotanya menjadi kebal akan senjata dan juga senjata api apapun itu ya guys. Panglima Kumbang ini adalah bantuan awal dalam sebuah konflik. Jadi jika kehadirannya ini belum menyelesaikan masalah atau membuat damai ya, barulah Panglima Burung itu didatangkan. Bahkan ada yang bilang juga nih bahwa sebenarnya Panglima Kumbang ini akan muncul setelah muncul ancaman untuk keeksistensian dari suku Dayak. Dan sosok yang digambarkan juga dari Panglima Kumbang ini adalah dia yang penyabar dan dikenal sebagai salah satu pelindung dari suku Dayak. Kemudian yang ketiga adalah Panglima Api. Jadi dia berasal dari suku Ipan, sama seperti panglima yang lainnya ya guys. Dia tuh sangat sulit juga untuk ditemukan. Dan sosoknya ini hanya akan muncul di saat perang, dan itu di saat semua pasukan sudah dipukul mundur
oleh musuhnya, atau dalam kata lain dengan keadaan yang mendesak. Di saat Panglima Api ini muncul, maka sudah dapat dipastikan ya guys bahwa lawannya ini akan tewas dengan jilatan api yang dikeluarkan oleh Panglima Api tersebut. Nah, sosoknya ini sangat disegani oleh warga suku Dayak, dan sudah pasti guys, gelar yang didapatkan ini juga muncul tidak dengan sendirinya. Dan yang terakhir ini adalah Panglima Sumpit, di mana Panglima ini akan muncul dengan sumpit khas dari suku Dayaknya. Sumpit ini adalah senjata tiup yang berbentuk tombak yang diisi dengan senjata tajam yang sudah diberi racun yang terbuat dari getah yang sangat mematikan. Nah, sumpit ini mempunyai panjang sekitar 2 meter. Sebenarnya banyak dari suku Dayak yang masih menggunakan sumpit, tetapi mereka menggunakan sumpit ini hanya untuk berburu, di mana sumpit tersebut jika dimasukkan senjata yang diolesi oleh getah yang mematikan tadi bisa menewaskan musuhnya dalam waktu 30 detik, dan itu musuhnya adalah berupa binatang buas ya guys. Gimana kalau misalkan senjata itu ditiupkan ke manusia? Nah, sekarang gue lanjutin lagi ke tanggal 20 Februari 2001, yaitu dimana ini adalah awal kemarahan dari suku Dayak kepada suku Madura. Sekaligus ini adalah titik balik dari yang awalnya Madura itu selalu menang, kini menjadi suku Dayak menjadi pemenangnya ya, dan tanpa ampun melawan suku Madura pastinya, yang dimana suku Dayak ini tuh nggak peduli ya yang mana wanita, anak kecil, orang tua, laki-laki ataupun perempuan, yang dimana pada saat itu suku Dayak hanya mengampuni atau tidak melukai mereka-mereka yang bersembunyi di rumah ibadah, yaitu di masjid, gereja, ataupun di rumah ibadah yang lainnya ya. Dan dalam beberapa minggu saja nih suku Dayak melakukan pembersihan, dan itu membuat suku Madura menjadi ketakutan. Mereka melakukan pembersihan di Kalimantan Tengah hingga sampai ke ujung jalan Trans Kalimantan dan juga sampai ke Pangkalan Bun. Dan ini diperkirakan 90% dari warga Madura yang sudah melarikan diri, dan itu terlihat dari jumlah korban yang mencapai hingga 500-an orang Madura. Ini yang sangat mengerikan guys, karena sebagian dari orang-orang suku Madura yang tewas itu dengan cara kepala yang terpenggal. Kepala-kepala tersebut ada yang ditenteng oleh orang-orang suku Dayak lalu diarak, dan ada juga yang dibiarkan menggelinding di jalanan begitu saja. Ada yang ditusuk dengan tombak, dan bahkan ada juga yang dipajang di lampu merah. Dan ini benar-benar satu kejadian yang sangat mengerikan dan sangat kejam ya, satu perlawanan yang benar-benar sangat kejam gitu. Dan suasana pada saat itu dapat dipastikan bahwa sangatlah mencekam, di mana suku Dayak ini memang memiliki sejarah praktek ritual perburuan kepala ya, yang disebut dengan ngayau. Jadi para suku Dayak ini adalah suku dari pedalaman yang sangat ditakuti oleh penjajah Inggris dan juga penjajah Belanda pada saat itu. Nah, orang-orang dari suku Dayak akan memenggal kepala musuh mereka yang masih hidup sebagai penyemangat mereka. Dan bahkan pada saat itu mereka juga sampai menunjukkan tarian khas dari suku mereka. Dan pada saat itu suku Dayak benar-benar sampai mengeluarkan kesaktiannya guys. Dari mulai mandaunya yang terbang dan juga mengincar kepala para musuhnya. Mereka sampai dibekali penciuman yang bisa membedakan mana suku Madura dan mana yang bukan suku Madura. Yang dimana suku Madura ini mempunyai khas yaitu bau sapi. Dan dikabarkan semua panglima dari orang-orang suku Dayak ini datang untuk membantu saudara-saudara mereka yang tertindas pada saat itu. Bahkan ada rumah warga juga yang terbakar secara misterius, yang dikabarkan ini adalah campur tangan dari Panglima Api, yang dimana hanya rumah dari orang-orang suku
Madura saja yang terbakar. Jadi kalau bukan suku Madura atau suku asli Kalimantan lah ya, itu apinya tuh akan melewat begitu saja guys. Tapi kalau dia rumah suku Madura, rumah itu akan hangus terbakar. Dan ada bom molotov juga yang dilemparkan ke suku Dayak dan anehnya itu tidak meletus guys. Tetapi bom tersebut malah dipegang dan ditangkap ya oleh suku Dayak dan kemudian bom tersebut dilempar kembali. Ada yang mengatakan juga bahwa pada saat itu orang Madura ini terlihat seperti sapi ya. Jadi orang-orang suku Dayak ini tidak merasa geli, tidak merasa jijik ya, atau merasa takut, apalagi kasihan pada saat berperang ya guys. Dan para suku Dayak ini pada saat itu ikut berperang sampai ada yang mengkoyak tubuh suku Madura untuk diambil jantung dan juga hatinya, lalu kemudian dimakan dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Dan ini menyebabkan suku Madura tuh gak mudah buat keluar dari Kalimantan. Nah pada saat itu evakuasinya saja itu dilakukan di malam hari atau dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan ini ada cerita juga nih guys, dari cerita yang memang sudah beredar ya, dan ini sudah terdengar kemana-mana, tapi gue ceritain lagi di sini. Jadi ada seorang anggota yang menjelundupkan suku Madura dengan cara memasukkan mereka ke dalam truk atau ke dalam mobil TNI lah ya. Mereka tuh harus ditutupi dengan terpal dan harus dengan posisi tengkurap. Jadi orang-orang dari suku Madura itu harus tengkurap di dalam mobil truk, lalu ditutuplah dengan terpal dan kemudian mereka harus rela diduduki oleh anggota TNI agar mereka nggak ketahuan oleh orang-orang dari suku Dayak yang sedang melakukan aksi pembersihan di sekitaran jalan Kalimantan Tengah. Tetapi tiba-tiba mobil truk TNI itu diberhentikan oleh seseorang dari suku Dayak dan langsung menanyakan, "Bawa apa pak?" Dan TNI itu menjawab, "Nggak bawa apa-apa kok," sambil tersenyum. Lalu orang dari suku Dayak itu langsung mengecek ke bagian belakang truk dan hanya melongok saja ya, tanpa membuka terpal tersebut. Dan orang dari suku Dayak itu bilang, seperti bau sapi ya," sambil tersenyum dan memperbolehkan mobil truk tersebut untuk jalan kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi setelah beberapa kilo dari berhentinya truk tersebut, tiba-tiba truk tersebut mengeluarkan darah dan itu jumlah yang sangat banyak. Dan langsung saja mobil truk tersebut menepi untuk melihat apa yang terjadi. Dan betapa kagetnya mereka saat membuka terpal tersebut dan melihat bahwa orang-orang dari suku Madura yang mereka bawa dengan cara menyelundupkan itu sudah mati dengan cara terpenggal kepalanya. Kengerian yang terjadi pada saat itu benar-benar dirasakan oleh anggota TNI dan itu tidak akan pernah mereka lupakan. Jadi kemarahan dari suku Dayak yang bisa membuat mereka mati dengan senjata yang tak kasat mata. Dan dalam kejadian itu ada sekitar 1.192 rumah yang terbakar, 16 mobil dan juga 43 motor yang terbakar. Yang dimana akhirnya polisi ini menangkap pejabat lokal yang diduga menjadi otak dari konflik besar ini dan memanfaatkannya sebagai tujuan politik. Mereka membayar 6 orang provokator untuk kerusuhan di Sampit 2. Pejabat itu bernama Asher yang sehari-harinya bekerja di Bapeda dan Louis yang juga seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka melakukan itu karena tidak puas karena pejabat yang dilantik hanyalah yang beragama Islam saja. Mereka telah mengaku merencanakan penyerangan pada tanggal 18 Februari 2021 dan melakukan 11 kali pertemuan dan membayar sebesar
15 juta untuk provokator di kerusuhan Sampit itu. Dan akhirnya kedua suku itu pun berdamai. Warga Madura yang mengungsi pun diperbolehkan untuk kembali ke Kalimantan Tengah. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang dimana isi dari peraturan itu salah satunya adalah warga Madura yang kembali ke Kalimantan Tengah harus menjunjung tinggi falsafat yang ada. Dan ada satu pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selain itu dibuat juga bangunan yaitu Tugu Perdamaian yang berada di Sampit. Dan sekarang Sampit sudah menjadi kota yang damai, sejahtera, dan hidup berdampingan dengan suku Madura. Dan mereka sekarang bersaudara. Nah itulah guys, satu sejarah dari orang Kalimantan yang harus kita ambil hikmahnya. Dan semoga dari kejadian Perang Sampit tersebut kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran yang terbaik ya guys. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke deh guys, sampai di sini dulu segmen basarnya. Sampai jumpa di segmen basar yang lainnya. See you next, bye bye.